Oke, nah sekarang saya ingin kasih tahu ke semuanya, sebenarnya dan banyak tuh yang tanya sama saya kayak personel Al Ashraf itu berasal dari mana saja ya kan. Oke, mungkin untuk menghemat waktu langsung saja. Pertama sekali saya ingin mengupas tentang vokalis. Jadi vokalis kami itu bernama Tengku Mulyadi Al Ashraf. Nah, ini beliau dengan wajahnya yang tampan, putih dan sebagainya. Jadi kayak beliau ini memang berasal dari kenapa wajahnya seputih ini ya kan. Itu banyak yang tanya sama saya dulu sih sebelum beliau merit, itu wajahnya memang luar biasa tampan. Itu kok misalnya cewek lihat beliau itu kayak greget dan sebagainya. Masya Allah. Jadi memang seperti itu ya. Jadi beliau itu berasal dari Kutacane, Aceh Tenggara. Jadi beliau merupakan suku Gayo ya. Itu mamanya, ayahnya memang nenek moyangnya semua orang Gayo. Jadi beliau merantau ke daerah Maluku Saleh ya kan untuk tuntut ilmu agama. Itu beliau mondok dari beliau SMP ya. Jadi beliau mondok dari SMP hingga sekarang. Jadi SMP beliau kelahiran tahun 1991. Jadi bayangkan beliau dari SMP hingga sekarang sudah menjadi guru tetap di daerah Maluku Saleh, Bantul Labu, Aceh Utara ya. Jadi beliau juga masih aktif sampai sekarang di sana menjadi guru aktif. Status beliau untuk saya ini sudah married dan mempunyai seorang anak yang sangat tampan sekali. Mungkin karena mamanya cantik, beliau ganteng ya kan. Jadi ya beliau sekarang untuk saya ini sudah married dan punya anak satu bernama Muhammad Azka Adilia. Itu sekelas dari beliau, dan beliau waktu itu memang di daerah Maluku Saleh memang beliau mempunyai suara termerdu di antara santri-santri yang lain ya. Jadi lebih kayak bangga gitu ya, saya bisa bertemu dengan beliau, saya bisa kayak mana ya? Kayak satu grup dengan beliau, jadi luar biasa. Oke, yang kedua, backing vokal ya. Backing vokal itu ada Tengku Musfikar Al Ashraf ya. Beliau backing vokal. Backing vokal tahu kan bagaimana? Backing vokal itu mungkin lebih suara di belakang Tengku Mulyadi ini. Jadi beliau suara dua, lebih ke suara dua ya di grup kami, di grup Al Ashraf tentunya. Beliau kelahiran 1991 ya. Cuman di akte kelahirannya katanya dia tahun 90 ya. Cuman lahirnya katanya memang 1991. Nah, jadi beliau itu kayak backing vokal asalnya dari Senedon, Aceh Utara ya. Beliau Aceh Utara, orang Aceh juga sama kayak kita. Kalau Tengku Mulyadi tadi kan orang Gayo, Tengku Musfikar, Pendi, orang Senedon, Aceh Utara ya. Beliau sudah married juga, sudah punya anak juga satu cewek ya, namanya Nasya Adila. Dan sekarang beliau tinggal di Panton juga ya. Sudah menjadi guru juga di daerah dekat-dekat Panton juga, bukan daerah Maluku Saleh. Cuman kalau misalnya Tengku Mulyadi, beliau memang guru tetap di daerah Maluku Saleh hingga sekarang ya. Oke, yang ketiga ada saya Biskarmi. Saya berasal dari Kampung Sumbok Raya, Kecamatan Nibung, Aceh Utara. Jadi saya tergabung dengan mereka itu sebenarnya itu panjang ceritanya, karena saya bukan satu instansi dengan mereka, saya bukan satu pesantren dengan mereka, saya pesantren di luar. Saya dulu pernah belajar agama di Dayah Al Hilal Al Aziyah Nibung ya. Dayah Al Hilal Al Aziyah Nibung, Aceh Utara itu di Nibung tepatnya. Saya dulu di situ, kemudian sekolah di luar, kemudian saya melanjutkan kuliah
di IAIN, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Melkus Saleh ya. Kemudian berubah menjadi IAIN Melkus Saleh, sekarang berubah menjadi IAIN Luxmawi ya. Jadi saya ambil jurusan bahasa Inggris itu, makanya di lagu-lagu Al-Ashraf sebagian ada kayak Englishnya, ada lagu Inggrisnya, ada yang sebagian lagu Indonesia yang kami translate ke Englishnya. Itu tugas saya ya. Jadi kami bersatu padu antara para santri dengan seorang mahasiswa seperti saya ini. Bukan saya nggak ngaji ya, saya ngaji juga di kampung, cuman nggak sedalam orang ini bertiga. Orang ini memang mondok di sana dia Pantun Labu ya, cuman saya ini nggak mondok, cuma ngaji-ngaji malam kayak gitu. Paginya pulang dan sekolah, malam ngaji, siangnya kuliah, sekolah dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada personel kami yang paling cute, paling imut antara semua ini beliau. Beliau bernama Tengku Abdul Karim ya. Jadi beliau itu berasal dari Aceh Tamiang. Aceh Tamiang itu Langsa, habis Langsa baru Aceh Tamiang. Sudah married juga, sudah punya anak satu juga ya. Sekarang beliau tinggal di Pantun dan sudah mengajar juga di Daya Ulumul Islam. Daya Ulumul Islam itu daya cabang daripada Daya Melkus Saleh, cuman mereka lebih ke kayak boarding school gitu ya. Jadi itu kami itu di 3 orang ini, Tengku Mulyadi, Tengku Musfikar, Tengku Karim ini memang dari daya orang ini ya, dari satu instansi. Kemudian masuklah saya di sini, mahasiswa ini, Wis Karmi ini dia seorang mahasiswa masuk ke para santri-santri ini ya. Jadi yang paling saya salutkan di sama kawan-kawan Al-Ashraf saya ini ya, itu mereka ini kayak apa ya, kalau saya yang paling bangga, paling saya salut dari mereka itu ketika mereka sudah alim, ketika mereka sudah menguasai ilmu agama, mereka baru terjun ke dunia nasyid ya. Jadi saya bangga sama kawan-kawan personel Al-Ashraf ini. Mereka ini ketika sudah alim baru terjun ke dunia nasyid, jadi tidak terganggu dengan pendidikan agamanya. Jadi mereka sudah alim, sudah bisa kitab, sudah bisa mengkaji kitab sendiri, sudah bisa mengajar ya. Baru kemudian mereka terjun ke dunia nasyid. Nah, beda dengan kebanyakan dari grup nasyid sekarang. Kalau grup nasyid sekarang itu tapi nggak semua ya. Itu pendidikan agamanya itu di nomor 2 kan. Jadi mereka lebih ke nasyid sehingga pendidikan agamanya itu dilupakan. Nah, itu takutnya. Jadi beda dengan Al-Ashraf ini. Mereka ini kayak kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu, kita alim dulu, kita bisa baca kitab kuning dulu, kita bisa mengajar kitab kuning dulu, baru kita terjun ke dunia nasyid. Nah, itu perbedaannya, dan itu yang membuat saya kayak bangga tuh sama kawan-kawan saya ini bertiga ini. Dan Tengku Mulyadi ini memang beliau bisa khutbah ya, pernah juara umum juga di Daya, jadi memang juara kelas selalu di Daya. Tengku Musfikar juga begitu, beliau juga juara kelas di Daya. Jadi memang mereka ini kalau di mata saya ya, yang penting di mata saya dulu, mereka bukan orang sembarangan. Jadi mereka memang selain bisa nasyid, bisa mengajar, bisa mengkaji kitab kuning dan sebagainya, bisa khutbah dan sebagainya. Jadi mereka lebih ke multi talentanya itu luar biasa, super mantap. Ya mungkin itu ya sekilas tentang bagaimana perjuangan kami dulu. Mungkin merintis karir itu memang tidak semudah yang kita bayangkan kayak sekarang ya. Kalau sekarang kayak saya bilang tadi itu lebih mudah dan sebagainya ya. Apalagi kayak saya tuh di grup nasyid kadang-kadang jadi backing juga, kadang-kadang jadi kayak suara 2, pokoknya yang nggak bisa saya pas ya, itu kurang bisa.
Tapi kalau misalnya, oh ini Al Ashraf itu memang semua itu basicnya vokal. Mulai dari komedi vokal, musfikar vokal, saya juga dulu basicnya vokal ya. Kemudian Tengku Karim juga basicnya vokal. Jadi grup nasyid itu kalau menurut saya kalau ingin sukses itu memang seharusnya ya semua personel itu bisa nyanyi, bisa vokal. Ya, karena kenapa? Ketika vokalisnya itu tidak ada, nah itu yang kita takutkan ya. Harus sibuk kesana kemari cari pengganti vokal, nah itu takutnya. Dia ingin saya bilang di sini menjadi kami merintis karir itu memang tidak semudah yang kita bayangkan. Itu harus mengumpulkan dana dulu berapa besar gitu, kayak kami dulu 30 juta dan sebagainya. Perjuangannya luar biasa, naik gunung, turun gunung ya, seperti kita lihat di video sebelah saya ini. Nah itu dulu waktu syuting di Banda Aceh itu kami semuanya lokasi syutingnya album perdana di Banda Aceh ya. Jadi butuh waktu yang sangat menyita sekali ya. Itu kayak pergi pun dengan kesana kemari on the way ke sana ke Banda Aceh. PP itu dengan kereta ya, dengan motor, bukan dengan mobil, karena memang kami lebih pingin kalau misalnya karena waktu itu kan masih muda semua, jadi tenaganya pun masih energik semua. Itu kami waktu syuting naik turun gunung itu Meladi pun waktu naik gunung saya sempat sakit waktu itu kesehatan saya menurun ya. Seharusnya lokasi syuting itu banyak ya, sebenarnya banyak sampai ke Malaka itu luar biasa pemandangan cantik. Cuman karena saya itu waktu itu kesehatannya menurun ya, kambuh penyakit saya, sehingga Duk Meladi itu sempat, saya masih ingat itu dia sampai ngangkat itu semua. Dia tidak itu ya, tidak menganggap dia ini bos di grup. Dia tidak menganggap dia itu karena dia vokalis dia itu bisa duduk aja, enggak. Saya sempat ingat dia tuh sempat ngangkat. Seharusnya itu saya angkat waktu itu, tapi karena kesehatan saya waktu itu menurun, jadi itu kemudian yang mengangkat peralatan syuting dan sebagainya ya. Di gunung itu memang cantik sekali. Kemudian kami juga berbangga hati sekali, berterima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semua pihak yang sudah mendukung kami. Bang Abun ya, Bang Abun Meraksa sudah menyediakan fasilitas, sudah menyediakan rumahnya untuk kami tempati waktu itu. Jadi kami selama seminggu lebih, sebulan lah kita bilang ya, karena seminggu syuting, benar balik lagi untuk seminggu rekaman, seminggu syuting. Jadi kan kami butuh tempat. Jadi waktu itu kami Bang Abun Meraksa yang memang memfasilitasi kami mulai dari makan ya, tempat penginapan itu di rumah beliau semua. Jadi ini mobil ini mobil Bang Abun ya, mobil ini yang kami naik ini mobil Bang Abun dari sana. Jadi kalau misalnya kami syuting kami pakai mobil beliau ya. Nah, Bang Yakub, makasih banyak. Ini foto Bang Yakub, kemarin sempat ada yang tanya yang mana Bang Yakub. Ini Bang Yakub ya, beliau yang sudah mengajari kami bagaimana cara bersolawat dengan membayangkan ada Rasulullah di depan, bagaimana bernyanyi pakai hati, itu semua ulah tangan Bang Yakub ini ya. Tadi semua pihak-pihak yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu, kayak Melku Saleh, guru santri di sana semua. Terima kasih banyak ya atas semuanya. Mungkin kami tidak bisa membalas ini semua ya, berkat doa kalian semua kami bisa berdiri hingga sekarang ini ya. Doakan kami sehat semua, semoga nasyid di Aceh khususnya itu lebih maju dari kami yang sudah tua. Ada generasi yang memang nanti muncul yang lebih, bahkan lebih bagus sekali dari kami ya. Kami hanya orang biasa, punya banyak kekurangan, punya banyak kesilapan, kesalahan dan sebagainya, itu mohon maklum. Nah di podcast saya sudah ceramah banyak, jadi kalau misalnya banyak salah, kayak ngomongnya mungkin agak ke Aceh-Acehan, aksen Acehnya nampak ya, dimaklum saja karena saya orang Aceh.
Saya orang Aceh, jadi ya saya tetap bangga dengan aksen Aceh saya nampak karena saya memang orang Aceh. Jadi logat saya, cara ngomong saya ya tetap kayak orang Aceh karena saya memang orang Aceh. Ya. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau misalnya nanti ada yang ingin komen, ada yang ingin bertanya, boleh di komen aja, nanti kita mungkin. Ini banyak loh cerita yang ini hanya sepenggal cerita sebenarnya. Banyak cerita yang tidak saya ceritakan di sini, kayak perjuangan bagaimana saya bisa masuk ke Nasyid Al Ashraf. Saya kan ini dari universitas, itu banyak sekali sebenarnya. Cuman ini nanti di kesempatan lain saya akan share ke kalian semua ya, flashback karena untuk sekarang mungkin saya lebih ini apa ya, nggak harus bernyanyi selalu karena ini pun channel pribadi, jadi sekali-kali kita podcast, sekali kita buat vlog ya, karena untuk menghindari orang itu bosan dengan suara saya yang sangat pas-pasan. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.